merupakan kelompok yang diberi wortel. Fungsi biasa yakni seluruh remaja putri kelas 10 dan SMA Negeri 5 Tuban pada bulan Mei tahun 2025 sebanyak 250 remaja putri. Sampel pada penelitian adalah sebagian remaja putri yang mengalami anemi yang ada di SMA Negeri 5 Tuban pada bulan Mei tahun 2025 yang memenuhi kriteria yakni sejumlah 32 siswi. Instrumen yang saya gunakan adalah menggunakan lembar observasi dan hemoglobinometer, alat cek kadar Hb, lalu analisa data yakni menggunakan uji Mann-Whitney. Lalu di result, yakni yang pertama ada karakteristik responden anemia pada remaja putri kelas 10 dan 11 SMA Negeri 5 Tuban, yakni karakteristiknya yang pertama yakni ada umur, ada kelas, warna kulit, konjungtiva, lalu warna telapak tangan. Ya, yang pertama umur yakni pada diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 17 tahun dengan jumlah 18 atau 40,6% remaja putri. Lalu sebagian besar dari kelas 11 dengan jumlah 21 atau 66,6 remaja putri. Lalu pada warna kulit, yakni sebanyak 26 siswi warna kulitnya pucat. Lalu di sebagian besar responden memiliki warna kulit yang pucat dengan jumlah 20%. Dan juga diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki telapak tangan yang pucat dengan jumlah 20 siswa atau 62,5% remaja putri. Lalu perbedaan pengaruh pemberian air rebusan wortel dan pemberian smoothies wortel terhadap kejadian anemia pada remaja putri di SMA Negeri 5 Tuban. Pada tabel diketahui bahwa dari data responden kelompok A sebanyak 16 remaja putri sesudah mengkonsumsi air rebusan wortel menjadi normal, yakni sebanyak 4 atau 25,0% remaja putri, dan kadar Hb yang tergolong ringan sebanyak 10 atau 62,5%, dan kadar Hb yang tergolong sedang sebanyak 2 atau 12,5% remaja putri. Lalu dari kelompok B, yakni kelompok smoothies wortel, yakni sebanyak 16 remaja putri yang konsumsi smoothies wortel dengan kadar Hb normal sebanyak 14 atau 87,55%, dan juga kadar Hb yang tergolong ringan sebanyak 2 atau 12,5 remaja putri. Lalu pada discuss, yakni hasil analisa saya menggunakan Mann-Whitney dengan tingkat kemaknaan asumsi two-tailed kurang dari 0,05, yakni bersimpulan ada perbedaan secara signifikan, dan nilai asumsi yakni two-tailed lebih dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Hasil yang dipaparkan pada tabel yakni menunjukkan bahwa hasil asumsi itu yakni 0,015, maka H1 diterima, berarti terdapat perbedaan pengaruh pemberian air rebusan wortel terhadap kejadian anemia pada remaja putri di SMA Negeri 5 Tuban. Konsumsi wortel dalam bentuk air rebusan maupun smoothies berpengaruh terhadap peningkatan kadar Hb, tetapi smoothies wortel hasilnya lebih optimal. Dari hasil ini menunjukkan bahwa perebusan dapat mengurangi vitamin C yang larut dalam air, sehingga penyerapan zat besi kurang maksimal. Sebaliknya, smoothies wortel dapat mempertahankan kandungan gizi sehingga lebih efektif sebagai terapi komplementer non-farmakologis dalam pencegahan anemia pada remaja. Lalu pada kesimpulan, seluruh responden yang mengalami anemi di SMA Negeri 5 Tuban memiliki kadar hemoglobin tidak normal sebelum diberikan air rebusan wortel. Lalu yang kedua, sebagian besar responden yang mengalami anemia di SMA Negeri 5 Tuban memiliki kadar hemoglobin normal dan terjadi peningkatan kadar Hb-nya setelah diberikan air rebusan wortel. Lalu yang ketiga, seluruh responden yang mengalami anemi di SMA Negeri 5 Tuban memiliki kadar hemoglobin tidak normal sebelum diberikan smoothies wortel. Dan yang keempat, sebagian besar responden yang mengalami anemi di SMA Negeri 5 Tuban memiliki kadar hemoglobin normal dan terjadi peningkatan kadar Hb-nya setelah diberikan smoothies wortel. Lalu yang terakhir, terdapat perbedaan pengaruh pemberian air rebusan wortel dan smoothies wortel terhadap kejadian anemia pada remaja putri di SMA Negeri 5 Tuban. Lalu ini referensi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Dava. Air rebusan wortel ya, air rebusan wortel dan dibandingkan dengan smoothies wortel. Iya. Banyak yang suka mana ini? Yang lebih suka yang mana? Air rebusan atau smoothiesnya? Lebih banyak yang suka air rebusan, Bu. Soalnya kan tidak banyak seratnya.
dan juga lebih segar Oh katanya gitu. tuh. Air rebusannya. Iya, Tapi ya, katanya lebih dalam segar. meningkatkan apa namanya? HB-nya Darah ini. bagus yang smoothies ya. Betul, soalnya kan Wortel, seratnya dimakan. kalau wortelnya ini wortel apa Mbak Nabila? Itu Wortel buah. yang khusus oh, buah. Kalau wortel sayur nggak bisa ya? Sebenarnya bisa, cuman kan rasanya agak langu. Kalau wortel buah kan rasanya lebih Iya, ada manis. manis-manisnya gitu ya. Kayak Iya, itu. betul. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Oke, kita langsung bergeser ke peserta yang terakhir ya. Mbak Uswatu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Nurlila. Saya Siti Uswatun Hasanah dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, izin memaparkan hasil penelitian yang berjudul The Effect of Betel Leaf and Turmeric Oil Against Floral atau pengaruh rebusan daun sirih dan rebusan kunyit terhadap Floralbus. Untuk backgroundnya yaitu Floralbus atau keputihan merupakan keluarnya cairan dari vagina selain darah yang dapat bersifat fisiologis maupun patologis. Tensinya cukup tinggi sehingga sekitar 75% wanita di dunia pernah mengalaminya dan pada remaja putri usia 13-24 tahun mencapai 31,8%. Di Jawa Timur 75% remaja putri menderita Floralbus, sebagian besar disebabkan oleh Candida Bacterial vaginosis dan Trichomonosis vaginalis. Ini adalah dari Subagya et al. 2023. Penanganan Floralbus umumnya menggunakan terapi farmakologis, namun sering menimbulkan efek samping dan resistensi obat. Karena itu diperlukan alternatif non-farmakologis yang aman, efektif, dan mudah dijangkau. Daun sirih diketahui mengandung senyawa aktif seperti eugenol, fenol, dan tanin yang bersifat antibakteri serta anti jamur. Sedangkan mengandung kurkumin dan minyak sirih yang dapat menyeimbangkan hormon, mengurangi cairan berlebih, serta menghambat pertumbuhan jamur. Untuk metodenya, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental rancangan pre-post test design. Sampel penelitian adalah siswi SMP Negeri 1 Palang yang dipilih dengan teknik simple random sampling. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok intervensi, yaitu kelompok rebusan daun sirih dan kelompok rebusan kunyit. Pengumpulan data dilakukan dengan lembar kuesioner untuk menilai kondisi Floralbus sebelum dan sesudah intervensi selama 6 hari berturut-turut. Data dianalisis menggunakan uji Z-square dengan tingkat signifikansi p-value kurang dari 0,5 untuk mengetahui penghapusan daun sirih dan kunyit terhadap Floralbus. Ini adalah result, yaitu diketahui bahwasanya kejadian Floralbus saat pretest itu abnormal sebanyak 20 siswi atau 100%-nya, dan untuk kejadian Floralbus setelah diberikan rebusan daun sirih itu ada 19 yang normal dan 1 yang masih abnormal. Untuk yang kejadian Floralbus pretest sebelum diberikan rebusan kunyit itu ada 20 abnormal, dan untuk yang post test setelah diberikan rebusan kunyit itu ada 18 yang normal dan 2 yang abnormal.
Sebelum intervensi, seluruh responden pada kedua kelompok mengalami Flor Albus abnormal. Setelah diberikan perlakuan, terjadi penurunan signifikansi pada kelompok rebusan daun sirih sebanyak 95% siswi mengalami Flor Albus normal dan hanya 5% yang masih abnormal. Sedangkan pada kelompok rebusan kunyit 90% siswi mengalami Flor Albus normal dan 10% masih abnormal. Hasil uji chi-square menunjukkan nilai p-value yaitu 0,00 yaitu kurang dari 0,05. Ada kedua kelompok yang berarti rebusan daun sirih dan kunyit sama-sama berpengaruh signifikan terhadap penurunan Flor Albus. Namun, rebusan daun sirih terbukti lebih efektif dengan kunyit karena menunjukkan persentase kesembuhan lebih tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa rebusan daun sirih dan kunyit sama-sama berpengaruh signifikan dengan menurunkan kejadian Flor Albus pada siswi SMP Negeri 1 Palang. P-value-nya yaitu 0,000. Kedua intervensi efektif, namun daun sirih menunjukkan hasil lebih tinggi yaitu 95% dibandingkan kunyit yang hanya 90%. Oleh karena itu, rebusan daun sirih dan kunyit dapat dijadikan alternatif pengobatan tradisional untuk menurunkan Flor Albus pada remaja putri, disertai edukasi personal hygiene agar hasil terapi lebih optimal dan mencegah kekambuhan. Rebusan daun sirih atau piperbitel L dan kunyit atau kurkuma longga L terbukti berpengaruh signifikan dalam penurunan kejadian Flor Albus siswi SMP Negeri 1 Palang, p-value-nya 0,00. Keduanya efektif sebagai alternatif terapi tradisional yang dan terjangkau. Namun, rebusan daun sirih menunjukkan efektivitas lebih tinggi dibandingkan kunyit. Ini adalah referensi dari penelitian saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Lila. Terima kasih Mbak Puspa. Ya. Ini penutup ya. Daun sirih dan kalau daun sirih sudah sering kali ya, sudah banyak sekali di ini kan. Tapi ini rebusannya diapakan Mbak Puspa? Kalau untuk daun sirihnya itu dibuat cebok Ibu, tapi kalau kunyitnya itu diminum. Oh, saya kira ini diapain ini diminum dua-duanya kah atau dibuat cebok dua-duanya kah? Itu yang ini ya. Oke. Teman-teman ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Kalau hasilnya Mbak Uswa sendiri ini, kalau kunyitnya tadi ada campuran apa? Kalau kunyitnya itu ada campuran sedikit gula sama buat kunyit asam gitu ya. Kalau daun sirihnya murni daun sirih, nggak ada tambahan lainnya, garam atau apa atau ada. Nggak ada ya. Oke, banyak efektif yang mana ini? Ini lebih efektif yang daun sirih Bu, karena yang daun sirih itu yang menjadi normal itu 95%, sedangkan yang kunyitnya itu 90%. Ya. Tapi kalau dikombinasikan mungkin bisa lebih bagus kali ya. Iya. Kalau saran untuk penelitian berikutnya apa ini yang dari penelitiannya Mbak Uswa? Kira-kira kalau ada yang ingin meneliti ini lagi, apa yang bisa disarankan? Atau rekomendasinya Mbak Uswa? Bagaimana Bu? Rekomendasi atau saran dari Mbak Uswa untuk peneliti selanjutnya? Mungkin mencari responden yang lebih banyak lagi gitu. Ini pada remaja ya? Gitu. Atau Mungkin bisa
Dan juga untuk peneliti yang selanjutnya itu kan bisa juga dari ibu-ibu atau gimana gitu. Ini kan saya ngambilnya dari remaja. Flora bagusnya ini masih dalam taraf fisiologis kayak yang dipakai. Oke, terima kasih Mbak Usma. Hmm, Ini presenter terakhir ya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini nanti kita akan pilih satu peserta terbaik ya, yang mana tadi penilaiannya dari segi presentasi, kemudian PowerPoint-nya, terus intonasinya, dan juga diskusinya. Oke. Saya menunggu dari panitia dulu untuk rekapannya. Oke, ditunggu sebentar ya, peserta dan juga audien. Mungkin kalau mau ada yang kamar mandi dulu, disilahkan.
Oke, teman-teman, ibu-ibu dan juga mahasiswa serta audien pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini, barusan saya mendapatkan kiriman ya hasil rekapan penilaian. Kira-kira siapa nih jadi peserta terbaik pada oral presentasi di breakout room 1, khusus di breakout room 1. Sebentar, saya lihat dulu. Jeng, jeng, jeng. Peserta terbaik jatuh kepada selamat untuk Bu Ika Yuni Susanti sebagai presentator terbaik ya, peserta terbaik pada oral presentasi sore hari ini dan sampai sore hari ini di IKN Utuban. Nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta terbaik. Selamat untuk Bu Ika Yuni, untuk peserta yang lainnya. Tetap semangat ya, tetap terus berinovasi untuk mengembangkan profesi kita. Kita sudah berada di akhir sesi ya. Demikianlah seluruh rangkaian presentasi hasil penelitian pada sesi siang sampai dengan sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua presenter atas pemaparan yang sangat informatif ya, dan juga memicu banyak wawasan baru yang kita dapatkan dari hasil presentasi hari ini. Kami juga berterima kasih pada audien yang telah menyempatkan waktunya berpartisipasi dalam presentasi oral pada hari ini. Semoga hasil penelitian yang sudah dipresentasikan hari ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk adik-adik mahasiswa, untuk teman-teman mahasiswa yang semester akhir juga. Ini bisa menjadi pemicu kalian, ya, menjadi inspirasi kalian kira-kira mau melakukan penelitian. Ya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi para peserta pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekeliruan dalam memandu jalannya sesi ini. Dan saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada event-event yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Lila. Cinta ibu-ibu semua, selamat beraktivitas.